Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelas silakan persiapkan terlebih dahulu. Terima kasih kepada ketua kelas. Gimana kabarnya anak-anak ibu hari ini, semua sehat? Alhamdulillah pada sehat semua ya. Oke, sekarang ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Oke, bagus, pada hadir semua. Semangat ya belajar hari ini. Ya dong, harus semangat, masih pagi, harus semangat. Jadi, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang apa? Oke, membahas tentang fungsi kuadrat. Nah, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Ya, membahas tentang relasi dan fungsi. Jadi, ibu pengen tahu apakah kalian masih ingat tentang relasi dan fungsi atau tidak. Jadi, ibu pengen tanya ke Mita. Apa itu fungsi, Mita? Oke, benar. Nah, kemudian untuk Bayu, apa perbedaan relasi dan fungsi dalam diagram panah? Ya, benar ya. Kasih tepuk tangan untuk kawan-kawannya. Oke. Kan hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi kuadrat. Nah, tujuan kita mempelajari fungsi kuadrat itu adalah dengan melalui pembelajaran dengan menggunakan model blended learning, diharapkan siswa dapat terlibat aktif dan memahami materi dengan baik, serta siswa dapat memahami konsep fungsi kuadrat, dan juga siswa dapat menentukan dan membuat sketsa grafik fungsi dengan sumbu-sumbu koordinat dan menentukan titik potong. Nah, dengan kalian mempelajari fungsi kuadrat dengan baik dan kalian benar-benar memahami fungsi kuadrat, maka saya yakin pasti kalian akan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam fungsi kuadrat. Oke? Nah, kan hari ini kegiatan hari ini tuh yaitu nanti ibu akan membagikan kalian kelompok, kemudian nanti kalian akan berdiskusi tentang konsep fungsi kuadrat dan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Kemudian nanti akan kita bahas sedikit sama-sama. Selanjutnya nanti ibu akan membagikan sebuah LKPD dan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian setelah selesai mengerjakan LKPD, kalian akan mempresentasikan ke depan. Dengan cara nanti ibu akan cabut undi ya, siapa aja yang bakal presentasi ke depan. Oke, sekarang kita akan membagi kelompok dulu. Nah, di sini kan ada 26 orang. Jadi, satu kelompok itu ada 4 sampai 5 orang. Jadi 4 kelompok ada 4 orang dan 2 kelompok ada yang 5 orang. Untuk kelompok 1, Eloy, Dewi, Reski, dan Fikri langsung berkumpul ya. Kemudian kelompok 2, Jevani, Putri, Raihan, Nata. Kelompok 3, Rizky, Siti, Randy, Bayu. Kelompok 4, Maria, Riri, Jean, Frido. Kelompok 5, Mita, Yola, Nazar, Rahel, Irfan. Dan kelompok 6, kelompok terakhir yaitu Giska, Dwi, Melisa, Wahyu, Ridwan, dan Agus. Oke, sumber kumpul ya dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah berkumpul semua. Nah, sekarang kalian buka buku pendamping kalian pahami dan kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian, kemudian nanti kita akan bahas sama-sama. Oke? Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk kalian diskusikan. Oke, sekarang dimulai diskusinya. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang kita akan membahas bersama-sama tentang fungsi kuadrat.
Nah, fungsi kuadrat itu dapat disajikan dalam bentuk grafik yang memuat garis lengkung atau parabola. Nah, Ibu pengen tanya ke kelompok 3. Rumus dari fungsi kuadrat itu apa? Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ya, benar. Rumus dari fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Nah, untuk fx ini dapat kita ganti dengan y, sehingga y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana x itu merupakan variabel bebas dan y merupakan variabel terikat. Untuk kelompok 1, sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat terdiri dari berapa? 3, Bu. Coba sebutkan. Ya, berdasarkan nilai A, berdasarkan nilai diskriminan, dan menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk kelompok 6, dalam nilai A itu terdiri dari berapa? Coba sebutkan. Yang pertama apa? A besar dari 0, maka grafik parabola terbuka ke atas. Yang kedua? A kecil dari 0, maka parabola terbuka ke bawah. Oke, benar. Ya, berdasarkan nilai A. Tadi apa yang pertama? A besar dari 0, maka grafik membentuk parabola ke atas. Gambarnya seperti ini ya. Kemudian untuk yang kedua apa? A kecil dari 0, maka parabola membentuk ke bawah. Oke, benar. Jadi untuk yang A besar dari 0, maka persamaannya dapat ditulis Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Sedangkan untuk yang A kecil dari 0, itu berarti bernilai negatif ya. Sehingga persamaan fungsinya yaitu min AX kuadrat tambah BX tambah C. Oke, benar. Nah, sekarang untuk kelompok berapa ya? Kelompok 5. Untuk yang nilai diskriminan, coba sebutkan rumusnya. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Oke, benar. Berarti nilai diskriminan itu dilambangkan dengan D. Oke. Apa tadi rumusnya? D sama dengan B pangkat 2 kurang 4 AC. Nah, dalam diskriminan ini terdapat berapa? Coba sebutkan satu. B besar dari 0, maka parabola memotong sumbu X. Oke. Nah, D besar dari 0. Maka grafik fungsi memotong sumbu X, sehingga gambarnya adalah seperti ini. Nih ya. Gambar dari D besar dari 0, maka seperti ini. Itu berlaku untuk yang parabola membuka ke atas dan parabola membuka ke bawah. Oke, kelompok berapa lagi yang belum ditanya nih? Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Yang kedua apa? D sama dengan 0, maka parabola menyinggung sumbu X. D sama dengan 0. Maka grafik menyinggung sumbu X, sehingga gambar yang didapatkan adalah seperti ini. Untuk membuka yang ke atas dan ini untuk yang membuka ke bawah. Kayak kan menyinggung kan? Berarti
grafiknya ini, titik puncaknya ini tuh bersentuhan dengan sumbu X. Kelompok 4 yang terakhir apa? D kecil dari 0, maka parabola tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. D kecil dari 0. Itu berarti tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Ya, grafik tidak menyinggung dan juga tidak memotong sumbu X, sehingga gambar yang didapatkan adalah seperti ini. Ya, dia tidak menyinggung sumbu X dan juga tidak memotong sumbu X. Oke, bagus anak-anak ibu pada paham semua. Nah, yang ketiga kan menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Di sini untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat, kalian akan mengaplikasikannya dalam LKPD. Jadi sekarang ibu akan membagikan LKPD. Silakan kalian kerjakan, kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, silakan tanyakan ke ibu ya. Oke, jadi ketua kelas silakan bantu ibu untuk membagikannya. Satu orang dapat satu ya. Satu orang dapat semua. Oke. Udah dapat semua ya. Oke, sekarang silakan kerjakan. Sebelumnya kalian baca dulu petunjuk untuk mengerjakan LKPD-nya. Oke, bagaimana anak-anak ibu? Ada kendala dalam menyelesaikan LKPD-nya? Oke, bagus ya. Nah, dari apa yang ibu lihat tadi sih bisa kok kalian mengerjakan semuanya. Jadi bisa dong ya jawabannya benar semua. Oke, bagus. Optimis ya kalau jawaban kita benar. Oke, silakan dilanjutkan. Oh iya, waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Mohon maaf, ibu tadi lupa ngasih tahu berapa waktu untuk mengerjakan LKPD-nya. Jadi silakan lanjutkan. Oke, bagaimana? Sudah selesai menyelesaikan LKPD-nya? Oke, dan waktunya pun juga sudah habis ya. Jadi sekarang kita akan cabut undi kelompok berapa yang akan presentasi. Nah, di sini ada 2 kelompok yang akan presentasi. Kelompok pertama itu presentasi hasil untuk menentukan titik potong sumbu X sampai menentukan titik puncak. Dan kelompok kedua itu menentukan titik bantu dan menggambarkan grafik fungsinya. Oke, sekarang kita cabut undi. Kira-kira kelompok berapa ya yang bakalan presentasi? Ambil satu. Oke, kelompok 6 yang akan presentasi. Jadi kelompok 6 dipersilakan maju ke depan. Ditulis dulu ya jawabannya. 4 orang yang maju boleh, Bu? Iya, boleh kok. Maju semua juga boleh. Nanti bagi-bagi aja, tapi yang nulis sama yang menjelaskan beda orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Giska Ayu dan teman-teman saya ada Dwi Melisa, Wahyu Ananda, Ridwan Wiza, dan Agus Mardiansyah. Baiklah, sekarang langsung saja saya akan menjelaskan apa yang sudah ditulis oleh teman-teman saya. Nah, di dalam LKPD diperintahkan untuk sketsalah grafik fungsi kuadrat dengan persamaan Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X tambah 8. Langkah pertama yang harus kita cari adalah kita menentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Jadi min X kuadrat tambah 2X tambah 8 sama dengan Y. Nah, dari persamaan ini kita faktorkan. Jadi didapatkan buka kurung min X tambah 4 tutup kurung, buka kurung X tambah 2 tutup kurung. Sehingga X sama dengan 4 atau X sama dengan min 2. Jadi titik potong sumbu X-nya adalah titik 4,0 dan min 2,0. Selanjutnya kita mencari titik potong grafik dengan sumbu Y.
dan kita misalkan X sama dengan 0. Jadi Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X tambah 8. Nah, X-nya kan sama dengan 0, jadi X-nya kita ubah menjadi 0. Sehingga X sama dengan min 0 kuadrat tambah 2 kali 0 tambah 8. Jadi Y sama dengan 8. Sehingga titik potong grafik dengan sumbu Y adalah titik 0,8. Selanjutnya kita menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik untuk mendapatkan titik puncak. Nah, pertama dari persamaan Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X tambah 8, kita tulis terlebih dahulu A sama dengan min 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 8. Kemudian kita mencari sumbu simetri. Rumus dari sumbu simetri adalah X sama dengan min B per 2A sama dengan min 2 per 2 kali min 1 sama dengan min 2 per min 2 sama dengan 1. Jadi sumbu simetri yang kita dapatkan adalah 1. Kemudian kita mencari koordinat titik balik. Rumus dari koordinat titik balik adalah Y sama dengan min D per 4A sama dengan min buka kurung B kuadrat kurang 4AC tutup kurung per 4A sama dengan min buka kurung 2 kuadrat kurang 4 kali min 1 kali 8 per 4 kali min 1 sama dengan min 36 per min 4 sama dengan 9. Jadi titik puncak grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 8 adalah 1,9. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami. Kami mohon maaf apabila jawaban kami kurang tepat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 6. Nah, untuk anak-anak ibu, jawabannya ada yang berbeda dari kelompok 6. Oke, enggak ada. Oke, nah jawaban dari kelompok 6 ini sudah benar ya. Jadi nanti akan kita bahas setelah kelompok 2 maju. Jadi sekarang kita akan lanjutkan untuk kelompok yang kedua. Sebelumnya beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Oke, terima kasih. Sekarang kita cabut undi untuk kelompok yang kedua. Kelompok kedua yang akan maju adalah kelompok 3. Oke, jadi kelompok 3 silakan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dan teman-teman saya ada Rindi Pramudia, Bayu Rahman, dan Rizky Nurul Aini. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan cara menentukan titik bantu. Di sini kita membutuhkan 3 bantuan, yaitu X sama dengan 2, X sama dengan 3, dan X sama dengan min 1. Yang pertama X sama dengan 2, sehingga Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X tambah 8 sama dengan min buka kurung 2 tutup kurung pangkat 2 tambah 2 kali 2 tambah 8 sama dengan 8. Jadi titik bantu pertama yaitu 2,8. Selanjutnya yaitu X sama dengan 3. Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X tambah 8 sama dengan min buka kurung 3 tutup kurung pangkat 2 tambah 2 kali 3 tambah 8 sama dengan 5. Jadi titik bantu yang kedua yaitu 3,5. Dan yang terakhir adalah X sama dengan min 1. Jadi Y sama dengan min buka kurung min 1 tutup kurung pangkat 2 tambah 2 kali min 1 tambah 8 sama dengan 5. Jadi titik bantu yang ketiga adalah min 1,5. Setelah kita menentukan titik bantu, sekarang kita masukkan semua titik-titik yang sudah didapatkan ke dalam grafik fungsi kuadrat. Titik yang pertama yaitu 4,0 dan
min 2,0. Berarti titik untuk 4,0 letaknya di sini, kemudian min 2,0 letak titiknya ada di sini. Selanjutnya titik 0,8. 0,8 berarti titiknya berada di sini. Selanjutnya yaitu untuk titik puncak. Titik puncaknya adalah 1,9, sehingga titiknya berada di sini. Selanjutnya yaitu titik bantu. Yang pertama yaitu adalah 2,8. 2,8 berarti titiknya berada di sini. Yang selanjutnya yaitu 3,5. 3,5 titiknya ada di sini. Dan min 1,5 titiknya ada di sini. Nah, setelah kita meletakkan titik-titiknya, berarti kita sketsa grafik fungsi kuadratnya, yaitu parabola yang didapatkan adalah parabola terbuka ke bawah. Sebenarnya dari persamaannya pun sudah tahu bahwa parabola akan terbuka ke bawah karena A kecil dari 0, yaitu A sama dengan min 1. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Beri tepuk tangan terlebih dahulu pada kelompok 3. Nah, untuk anak-anak ibu yang lain, ada jawaban yang berbeda dari kelompok 3? Tidak ada? Oke, jawaban dari kelompok 3 ini benar ya. Sekarang ibu akan menjelaskan kembali apa yang sudah dipresentasikan oleh kawan-kawan kalian. Nah, di dalam soal kan diperintahkan untuk sketsalah grafik fungsi kuadrat dengan persamaan y sama dengan min x kuadrat tambah 2x tambah 8. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari titik potong sumbu x. Sehingga mencari titik potong sumbu x ini adalah dari persamaan ini kita faktorkan, sehingga yang didapatkan adalah buka kurung min x tambah 4 tutup kurung buka kurung x tambah 2 tutup kurung sama dengan 0, sehingga min x tambah 4 didapatkan x sama dengan 4 atau x tambah 2 yaitu x sama dengan min 2. Jadi titik potong sumbu x nya adalah 4,0 dan min 2,0. Sekarang untuk titik potong sumbu y. Titik potong sumbu y ini kita misalkan x sama dengan 0, sehingga kita substitusikan x sama dengan 0 ke persamaan y-nya. Jadi y sama dengan min buka kurung 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 tambah 8. Hasilnya yaitu y sama dengan 8, sehingga titiknya adalah 0,8. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Oke, sekarang kita lanjut untuk yang titik puncak. Nah, dalam mencari titik puncak ini ada dua langkah yang harus kita cari. Yang pertama, kita mencari sumbu simetri, kemudian kita mencari koordinat titik balik. Langkah pertamanya yaitu kita harus menentukan dulu mana A, mana B, mana C dari persamaan y sama dengan min x kuadrat tambah 2x sama 8, sehingga A-nya adalah min 1, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah 8. Nah, untuk sumbu simetri, itu sumbu simetri itu disimbolkan dengan x, sehingga x sama dengan min b per 2a. Kita masukkan nilainya, sama dengan min 2 per 2 kali min 1 sama dengan min 2 per min 2 sama dengan 1. Sekarang untuk koordinat titik balik. Untuk koordinat titik baliknya yaitu sama dengan y, sehingga y sama dengan min d per 4a. Nah, rumus dari diskriminan tadi itu kan adalah b kuadrat kurang 4ac. Jadi sama dengan min buka kurung b kuadrat kurang 4ac per 4a sama dengan min b-nya tadi 2 kuadrat kurang 4 kali min 1 kali 8 per 4 kali min 1 sama dengan min 36 per 4, sehingga y yang didapatkan adalah 9. Jadi titik puncaknya adalah 1,9.
Nah, sekarang titik bantu. Titik bantunya itu kita membutuhkan 3, yaitu X sama dengan 2, X sama dengan 3, dan X sama dengan min 1. Untuk X sama dengan 2, kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X tambah 8, maka ya didapatkan hasilnya adalah 8. Kemudian untuk yang X sama dengan 3, kita substitusikan juga, maka didapatkan hasilnya adalah 5. Dan untuk yang X sama dengan min 1, itu didapatkan hasilnya yaitu 5. Sehingga titik bantunya adalah 2,8, 3,5, dan min 1,5. Nah, sesudah kita mendapatkan semua titiknya, berarti sekarang kita tinggal meletakkan titik pada koordinat kartesiusnya. Untuk yang pertama tadi kan 4,0 dan min 2,0. 4,0 berarti titiknya di sini, min 2,0 berarti titiknya di sini. Kemudian untuk yang titik potong sumbu Y yaitu 0,8. 0,8 berarti titiknya berada di sini. Untuk titik puncaknya yaitu 1,9. 1,9 berarti titiknya berada di sini. Selanjutnya untuk titik bantu. Titik bantu yang pertama 2,8. 2,8, kemudian 3,5, 3,5, dan yang terakhir adalah min 1,5. Min 1,5. Sehingga grafik yang didapatkan adalah parabola membuka ke bawah. Oke, anak-anak ibu pada paham semuanya? Oke. Nah, karena kelompok 3 dan kelompok 6 tadi sudah maju, sekarang ibu akan memberikan hadiah kepada kelompok 3 dan kelompok 6. Untuk kelompok lain jangan berkecil hati ya, karena nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membentuk seperti ini. Jadi kelompok yang sudah maju tidak bakalan maju lagi, tapi kelompok yang belum maju. Oke, sekarang sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Nah, jadi untuk pertemuan hari ini yang kita dapatkan adalah fungsi kuadrat disajikan dalam grafik fungsi yang membentuk garis lengkung atau parabola. Dan sifat-sifatnya yaitu yang pertama berdasarkan nilai A, berdasarkan nilai D, dan menggambar grafik fungsi kuadrat. Diingat ya, nanti untuk berdasarkan nilai A grafiknya seperti apa, berdasarkan nilai D atau diskriminan grafiknya seperti apa, dan langkah-langkah untuk menggambarkan grafik fungsinya. Oke. Nah, sebagai evaluasi silakan buka buku pegangan kalian halaman 72, kerjakan nomor 1 yang A dan B dan nomor 2. Oke? Oke, mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini. Saya memohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 함께하는 공간 행복한 이 순간 우리만의 시간